Halo adik-adik, selamat datang di channel Brother Daniel Academy. Masih dengan Ko Daniel di sini. Oke, pada kesempatan kali ini, Kodan akan membahas tentang sifat koligatif larutan ya. Ini pelajaran kimia untuk kelas 12. Oke, sifat koligatif larutan itu apa, Ko? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh banyaknya jumlah partikel zat terlarut. Nah, jadi sifat ini nilainya atau besar kecilnya itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, jumlah partikel di sini maksudnya meliputi dua hal ya. Jadi jumlah partikel di sini itu berhubungan dengan konsentrasi larutan. Nah, di topik bahasan sebelumnya, aku sudah jelaskan macam-macam konsentrasi larutan ya. Ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol, kemudian ada persen massa. Kemudian yang kedua, dia dipengaruhi juga oleh jumlah ion. Nah, jadi konsentrasi larutan dan jumlah ion itu yang akan mempengaruhi sifat koligatif suatu larutan. Nah, apa saja sifat-sifat koligatif larutan itu? Jadi apa saja apa saja sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel? Nah, di sini ada 4 macam sifat koligatif yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh dari suatu larutan. Nah, jadi jika jumlah partikelnya makin banyak, nanti penurunannya makin besar ya, atau delta P di sini. Kemudian sifat yang kedua itu adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, jadi B di situ singkatan dari boil, mendidih. Kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta TF. Nah, kemudian yang terakhir adalah tekanan osmotik atau simbolnya P. Karena tekanan simbol P untuk tekanan sudah dipakai di tekanan uap, jadi untuk tekanan osmotik kita bedakan pakai P. Nah, karena sifat koligatif tadi dipengaruhi oleh jumlah ion juga. Nah, jadi kita di sini kita pelajari dulu, kita review dulu materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi ada larutan yang bersifat menghantarkan listrik, yang disebut sebagai larutan elektrolit, dan ada juga larutan yang tidak menghantar listrik atau non-elektrolit. Nah, ini berhubungan dengan pengionannya. Nah, jadi elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghasilkan ion-ion. Sedangkan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak mengion. Jadi non-elektrolit itu senyawa kovalen ya, jadi bukan ionik. Di sini ada pembedaannya, ada elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Kalau elektrolit kuat itu ada namanya nanti derajat pengionan atau derajat ionisasi, simbolnya alfa ya. Jadi kalau elektrolit kuat dia alfanya sama dengan 1. Kemudian ada elektrolit lemah, ada non-elektrolit. Kalau elektrolit lemah itu alfanya 0 sampai 1, kalau non-elektrolit itu alfanya 0. Nah, elektrolit kuat itu yang termasuk di dalam elektrolit kuat itu asam kuat, basa kuat, dan kebanyakan garam. Nah, jadi di situ dia masuk ke elektrolit kuat. Kemudian kalau elektrolit lemah, kelas 11 kalian sudah pernah belajar jenis-jenis asam lemah, basa lemah. Nah, itu elektrolit lemah. Kemudian kalau non-elektrolit, di situ dia contohnya yang tidak mengion ya. Ini urea, CONH2 2 kali. Kemudian glukosa, kemudian gula pasir atau sukrosa ya. Nah, itu dia semuanya tidak bisa mengion. Tidak ada ion plus dan ion negatifnya. Nah, nanti kalau dia termasuk sub-elektrolit, ada faktor Van Hoff dalam perhitungan yang dirumuskan. Faktor Van Hoff itu simbolnya I. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Oke, nah N itu jumlah ion. Contohnya kalau misalnya di sini kita ambil elektrolit yang mengion, misalnya HCl. Nah, HCl itu dia kalau dionkan kan jadi H+ dan Cl- ya. Nah, jadi H+-nya 1 ion, kemudian Cl-nya 1 ion. Jadi dia N-nya sama dengan 2. Kemudian kalau misalnya ada lagi K2SO4. Nah, K2SO4 itu kalau mengion dia jadi K+-nya ada 2 biji sama ion SO4-nya SO4 2- 1 biji. Nah, jadi di sini jumlah ionnya sama dengan 3. Jadi gitu ya, itu N, banyaknya ion. Kemudian alfa sendiri adalah derajat ionisasi. Nah, jadi kalau misalnya dia elektrolit kuat, asam kuat, basa kuat, atau garam, alfanya kita isi 1. Jadinya nanti kalau elektrolit kuat,
Jadi jika dia elektrolit kuat, karena alfanya 1, jadinya nanti I sama dengan, ini alfa, kalau koefisien 1, jadinya dia 1 ditambah N-1. Jadi I sama dengan N. Besarnya faktor Van Hoff-nya sama dengan banyaknya ionnya. Tapi kalau elektrolit lemah, dia harus dihitung ya. Kalian masukkan ke rumus ini, masukkan alfa yang diketahui di soal. Yuk, kita langsung bahas satu-satu sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, kalau definisi tekanan uap jenuh bagaimana? Kalian bisa searching sendiri ya, banyak di Google itu. Nah, di sini kita belajar dari segi rumusnya, perhitungannya. Di sini ada rumus yang dicetuskan oleh Rowe, hukum Rowe di sini ya. Untuk menghitung penurunan tekanan uap jenuh larutan, itu dia dirumuskan delta P sama dengan fraksi mol per larut, jadi XT, dikali dengan P0. Nah, jadi fraksi mol sat per larut. Jadi gini, kalau misalnya dia air, misalnya ya, larut murni, itu dia punya tekanan uap, tekanan uapnya itu diberi simbol P0. Nah, misalnya air, dia memiliki tekanan uap sebesar 25 mmHg. Nah, kalau misalnya ke dalam air itu kita tambahkan sat per larut, kita tambahkan misalnya garam dapur atau tambahkan NaCl ya, maka yang terjadi dia tekanan uapnya akan menurun. Nah, jadi semakin banyak sat per larut yang masuk, maka dia tekanan uapnya penurunannya makin dalam. Nah, jadi di sini dia jadi larutan tambahan NaCl ya. Nah, maka dia akan menjadi larutan NaCl yang tekanan uapnya itu disimbolkan P. Oke? Nah, nanti P-nya itu di bawah 25 mmHg. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi jelas di sini yang mempengaruhi penurunannya, yang disebut yang masuk sifat koligatif itu adalah delta P-nya, bukan P-nya. Tadi sifat koligatif dia kan berbanding lurus dengan jumlah partikel. Jadi yang berbanding lurus dengan jumlah partikel yang masuk itu adalah delta P. Nah, ini delta P-nya dihitung dari XT dikali P0. Masih ingat XT? XT didapat dari NT dibagi dengan N larutan, N total ya. Nah, NT tambah. Kalau XP, nah, itu sama dengan NP dibandingkan dengan N total. NT tambah NP. Nah, jadi seperti itu. NP itu mol pelarut, NT itu mol per larut. Oke, jadi ini rumus untuk menghitung penurunannya. Kalau menghitung langsung tekanan uap jenuh larutan sama dengan P0 dikurangi delta P. Jadi 25 kamu kurangkan dengan delta P-nya ya. Jadi kalau misalnya delta P-nya kita dapat 3 mmHg. Nah, jadinya dia nanti P-nya itu sama dengan 25 dikurangi 3, 22 mmHg. Atau bisa juga tekanan uap didapat dari nih, XP dikali P0. Oke, supaya lebih jelas, di sini Kodan punya contoh soal. Sebanyak 12 gram urea. Urea itu dia termasuk non-elektrolit. Tidak mengion. Elektrolit. Oke. Dengan MR60 dilarutkan dalam 90 gram air ya. Nah, jika pada suhu yang sama, tekanan uap air, tekanan uap pelarutnya di situ adalah P0 sama dengan 31,2 mmHg. Yang ditanya apa? Tekanan uap jenuh larutan. Apa simbol tekanan uap jenuh larutan? P. Oh, jadi yang ditanya itu adalah P. Oke, untuk menghitung P, kita gunakan XP dikali dengan P0 ya. Nah, kemudian XP-nya dibuka, NP dibagi dengan NT tambah NP dikali P0. Oke, jadi kita butuh menghitung mol masing-masing ya. Jadi kita hitung NP, molnya airnya di situ 90, didapat dari massa dibagi dengan MR-nya H2O, MR-nya air. Nah, masanya air di situ ditetapkan 90 dibagi dengan MR-nya 18. Jadi kita dapat di sini NP-nya 5 mol. Kemudian kita hitung NT, mol sat per larut, molnya ureanya. Sama, massa dibagi MR, sama dengan 12 dibagi 60. Sama dengan 12 dibagi 6, 2 dibagi 10, jadi 0,2. Gitu ya. Nah, jadi P-nya kita dapat di sini
NP 5 dibagi dengan 5 ditambah 0,2, 5,2. Dikali P0-nya 31,2. Oke, kalian lakukan pembagian dulu. 31,2 dibagi 5,2. Bisa. Kalkulator ya. Nah, jadinya 6. Kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30. Satuannya apa kok? Satuannya sama kayak P0, mm per G. Nah, jadi ini jawabannya yang C. Satuan tekanan, satuannya P di sini tidak ada satuan khusus yang digunakan ya. Jadi tergantung soal. Mau pakai soal kasih mmHg, maka kita jawab P-nya juga mmHg. Misalnya soal mau pakai cmHg, P-nya juga cmHg. Oke, atau pakai ATM, nanti P-nya juga pakai ATM. Oke, kita lihat lagi contoh nomor 2. Di sini suatu larutan asam asetat, asam cuka. Asam asetat memiliki rumus CH3COH dengan MR 60 ya. Nah, asam, ingat, asam basa itu termasuk sub-elektrolit ya. Jadi nanti ada I-nya. Jadi ada asam asetat itu adalah sub-elektrolit dan dia termasuk elektrolit lemah. Jadi elektrolit lemah. Oke, di situ massa asam asetatnya 3, MR-nya 60. Jadi kalau misalnya kita hitung sat per larut NP-nya di situ sama dengan 3, massa dibagi MR 60 sama dengan 1 per 20. Atau dalam bentuk desimal kita tulis di sini 0,05 mol. Kemudian dia dilarutkan dalam air. Jadi air punya NP, NP-nya di situ sama dengan massa 180 dibagi dengan MR-nya H2O 18, jadi kita dapat di sini 10 mol. Oke, kalau misalnya dia elektrolit lemah, itu harus diketahui alfa atau derajat ionisasi. Nah, di sini derajat ionisasinya dinyatakan dalam persen, yaitu 60%. Jadi alfanya kita bisa tulis di situ 60 per 100 atau 0,6. Nah, dari alfa kita hitung I. I sama dengan 1 ditambah jumlah ion CH3COH itu jika dionkan dia jadi CH3CO- dengan H+. Jadi dia terdiri dari 2 ion. Oke, jadi di situ kita dapat 1 ditambah 0,6 sama dengan 1,6. I-nya 1,6. Oke, habis itu kita hitung tekanan uap jenuh larutan. Jadi yang ditanya di soal adalah P. P sama dengan XP dikali P0. XP didapat dari NP dibagi NP ditambah NT. Hati-hati, kalau dia sub-elektrolit, itu jumlah partikelnya NT-nya itu dikalikan dengan I. Nah, jadi NT-nya NT kali I dikali dengan P0. Jadi NP-nya di situ adalah 10, kemudian sini 10 ditambah. Nah, ini NT kita kalikan dengan I-nya, sama dengan 0,0 dikali 1,6. 0,05 dikali 1,6 sama dengan 0,08 ya. Dikali 30,24. Oke, jadi 10 dibagi 10,08 dikali 30,24. Nah, ini kalian tinggal coret. 3 kali 10. Hasilnya adalah 30 mm. Jadi kayak gitu ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Menghitung tekanan uap jenuh atau P. Oke, kita lanjut ke sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku atau delta TF. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Delta TF sama dengan M kecil dikali KF. Jadi, untuk penurunan titik beku, dia dipengaruhi oleh satuan konsentrasi M kecil, molalitas. Rumus molalitas apa? Molalitas dirumuskan apa? NT dikali 1000 dibagi MP ya. Oke. Nah, kalau non-elektrolit, maka M kali KF. KF di situ adalah tetapan titik beku molal, tetapan penurunan titik beku molal dari pelarutnya ya. Nah, jadi KF kalau misalnya larutannya di dalam air, maka KF-nya kita gunakan KF-nya air. Nah, kalau dia larutan elektrolit, tinggal kasih I saja di sini. Jadi ada efek kali I-nya kalau dia sub-elektrolit. Nah, kemudian untuk menghitung, ya, jadi yang kita hitung di sini kan delta TF ya, penurunan titik bekunya. Kalau ngitung titik bekunya dari suatu larutan TF,
Nah, itu didapat dari TF0 dikurangi delta TF. Nah, TF0 itu maksudnya gimana tuh? Jadi ini, pada tekanan 1 atm, pelarut murni, misalnya kita ambil air, dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Oke? Jadi, eh, titik beku air yang 0 derajat Celcius itu adalah TF0. Oke? Nah, kemudian jika dia kemasukan suatu zat, jadi ke dalam air ini ditambahkan suatu zat, nah, zat terlarut, maka makin banyak zat yang dilarutkan, maka dia titik bekunya akan semakin turun. Nah, jadi begitu dia menjadi larutan, maka titik bekunya itu di bawah 0 atau minus. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya air, dia membeku, titik bekunya di suhu 0. Nah, kalau misalnya larutan garam, dia titik bekunya di bawah 0. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada larutan garam pada suhu 0 derajat Celcius, dia sudah mencair ya. Jadi suhunya minus. Kalau mau bekukan garam, dia butuh suhu di bawah 0. Semakin pekat garamnya, konsentrasi garamnya makin tinggi, maka dia titik beku dari larutan garamnya makin rendah. Jadi seperti itu. Kemudian ada sifat koligatif yang ketiga. Nah, ini berhubungan dekat dengan penurunan titik beku yang tadi. Di sini yang ketiga adalah kenaikan titik di larutan. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu air pada tekanan 1 atm, dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jika dia ketambahan suatu zat larutan, ketambahan suatu zat terlarut, maka dia titik didihnya akan up, naik. Nah, jadi air itu dia titik didihnya, TB-nya, disebut TB0. Kemudian kalau dia larutan, dia nanti titik didihnya disebut TB. Nah, yang kita hitung dari NT ini, yang sebanding dengan NT itu adalah delta TB. Nah, ini nilainya di atas 100 derajat Celcius. Nah, gimana menghitung besarnya kenaikannya, delta TB? Nah, rumusnya mirip kayak yang penurunan titik beku tadi. Dia di sini pakai M dikalikan dengan KB. Nah, jadi yang dipakai KB. Tetapan untuk kenaikan titik didih molal dari pelarut murni. Jadi KB, itu pakai KB-nya dari pelarut murni. Jadi kalau dia pakai air, KB-nya kita gunakan KB-nya air ya. Oke, kalau elektrolit seperti ini. Dikali. Nah, sedangkan untuk menghitung TB, jelas dari bagian ini kalian bisa lihat, untuk menghitung TB, maka TB0 ini, yang 100 ini, kita tambahkan dengan delta TB. Maka kita akan mendapatkan TB di titik ini. Oke, bisa ya kalian pahami dua rumus, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan. Dia dipengaruhi oleh M kecil, molalitas. Yuk, kita lihat soalnya. Oke, suatu larutan asam bivalen. Valen itu singkatan dari valensi atau muatan. Jadi gini, kalau misalnya dia ada kata-kata asam bivalen, nah dia asam yang mengikat 2H. Jadi di asam itu ada istilah-istilah. Kalau asam monovalen, itu dia mengikat satu buah H, jadinya dia di rumus kimianya adalah HX. Kemudian kalau bivalen, dia mengikat 2 buah H. Kalau trivalen, dia mengikat 3H. Nah, misalnya kayak HCl itu masuk jenis asam monovalen. Kalau H2SO4, nah itu termasuk jenis asam bivalen ya. Oke, di sini ada asam bivalen 1 molal membeku pada suhu min 2,79 derajat Celcius. Yang ditanya adalah hitunglah derajat ionisasi asam tersebut. Apa tadi derajat ionisasi? Alfa, ya toh? Nah, jadi yang ditanya alfa. Nah, untuk mendapatkan alfa, step-stepnya gimana kok? Oke, kita mulai dulu dengan kata asam bivalen dengan rumus molekul H2X ini. Nah, kita dapat di sini jumlah ionnya sama dengan 3. Betul ya? Jadi dia punya 2H dan 1X. Jadi N-nya sama dengan 3. Kemudian molalitas diketahui, dia membeku pada suhu min 2,79. Jadi itu TF. Nah, TF, kalau TF-nya min 2,79 dalam air, nah air itu kan TF 0-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, jadi jelas di sini dia delta TF didapat dari yang lebih tinggi ini adalah TF0 dikurangi dengan TF.
Nah, jadi nggak boleh min soalnya delta ya. Jadi delta TF itu pasti positif. Jadi yang lebih gede 0 dikurangi dengan min 2,79. Kita dapat di sini hasilnya adalah 2,79. Kemudian kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Delta TF sama dengan M kali KF kali I ya. Soalnya dia di sini masuk golongan elektrolit. Jelas-jelas ada kata asam. Jelas-jelas ada jumlah ion. Nah, jadi ada I-nya. 2,79 molaritas 1, kemudian KF-nya 1,86. Oke, kita dapat I-nya di sini sama dengan 1,5. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan alfa, I-nya kita buka. I sama dengan 1,5, I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Oke, nah jadi di sini 1 ditambah dia jumlah ionnya ada 3 dikurangi 1 jadinya 2. Jadi 1 tambah 2 alfa sama dengan 1,5. Satunya kita usir ke kanan, jadinya 2 alfa sama dengan 0,5. Ya, 1,5 dikurangi 1 ya. Jadi alfanya kita dapat 0,25. Jadi seperti itu menghitung alfa atau derajat ionisasi. Oke, kita lihat contoh soal lainnya tentang titik didih. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 18,4 gram gliserol, MR-nya 92, ke dalam 200 gram etanol. Jadi di sini gliserol dia jadi zat larut, kemudian etanol di situ dia jadi pelarutnya ya. Jika diketahui titik didih etanol murni, jadi 78, itu adalah sama dengan delta TB0. Delta TB dari pelarutnya ya. Kok delta TB0? TB0. Nah, TB0 sama dengan 78 derajat Celcius. Kemudian KB-nya 0,6. Yang ditanya adalah hitung titik didih larutan itu. Nah, jadi yang ditanya TB, yang kita bisa hitung dulu adalah delta TB, kenaikannya dulu ya. Delta TB didapat dari molalitas dikali KB. Nah, di sini gliserol itu tidak mengion ya adik-adik. Dia termasuk senyawa kovalen, bukan senyawa ionik. Nah, kita hitung NT-nya. NT-nya didapat dari 18,4 massa dibagi MR-nya 92. Kita dapat di sini hasilnya 0,2 ya. 0,2 mol. Oke, molalitas kita buka. Molalitas sama dengan mol terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut dikali KB. Jadinya 0,2 dikali 1000. Massa pelarutnya 200 dikali KB-nya 0,6. Oke, kita dapat 0,1. 0,1 dikali 10, 1. Jadi kita dapat hasilnya di sini 0,6 derajat Celcius. Nah, delta TB diketahui sama dengan 0,6, maka titik didih larutan itu mengalami kenaikan dari titik didih pelarutnya. Jadi TB-nya didapat dari 78 tadi ketambahan dengan kenaikannya, kenaikan delta TB. 78 ketambahan 0,6, jadi 78,6 derajat Celcius. Oke, jadi seperti itu untuk menghitung titik didih dari suatu larutan. Oke, sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmotik, simbolnya Pi ya. Nah, kita lihat tekanan osmotik ini dia besarnya dipengaruhi oleh satuan konsentrasi M besar. Nah, jadi dia pakai molaritas ya. Dirumuskan Pi sama dengan molaritas dikali tetapan gas umum atau tetapan gas ideal di situ R besarnya 0,082 kemudian dikali dengan suhu. Nah, jadi tekanan osmotik tergantung dari suhunya. Kalau non elektrolit seperti ini, kalau misalnya dia elektrolit tinggal kalikan I ya. Kalikan faktor Van Hoff-nya. Oke, jadi ini rumus untuk tekanan osmotik. Kemudian ingat ya, R-nya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Kemudian suhunya wajib dalam Kelvin. Jadi kalau suhu yang diketahui masih dalam Celcius, nah untuk mendapatkan Kelvin, Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah, masih ingat, 273 ya.
ditambahkan dengan 273 untuk mendapatkan suhu dalam Kelvin jika suhunya masih Celcius. Oke, kita lihat contoh soalnya di sini. Pada suhu 27 derajat Celcius, sebanyak 12 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volume larutan tepat 600 mili. Oke, diketahui tekanan osmotik P-nya 8,2. Jadi kita masuk rumus P sama dengan M R T. Stop sampai T, nggak usah pakai I. Nah, kenapa? Karena dia zat non-elektrolit tanpa I. Kemudian molaritas jika kita buka, dia sama dengan NT dikali 1000 dibagi VL. Volume larutan. Itu ya. Oke, kita isikan P-nya. P-nya di situ 8,2 sama dengan 82/10. Kemudian NT didapat dari massa dibagi dengan MR. Lalu kali 1000, VL-nya di situ 600. Dikali R-nya itu 0,082. Aku tulis 82/1000, nggak apa-apa ya. Kemudian dikali T. Nah, T-nya di situ 27 derajat Celcius. 27 ditambah 273. Kita dapat di sini suhunya 300 Kelvin. Oke, kita lakukan coret yang sama, 82 dengan 82. Beda sisi, sama-sama di atas, itu bisa hilang. Kemudian 1000 bisa hilang dengan 1000. Kemudian 300 dengan 600 jadi 2 di bawah sini. Kemudian 2 dengan 12 jadi 6. Jadi MR-nya sama dengan berapa tuh? 60. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini penjelasan Kodan tentang sifat koligatif larutan. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan yang singkat ini. Oke, selamat belajar ya. Tetap semangat. Semoga sukses.